Pemirsa, tidak bergeraknya sektor pariwisata Bali selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 secara tidak langsung menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 bahkan terlemah secara nasional. Praktisi ekonomi Gede Made Satguna mengatakan untuk mengurangi keparahan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2021 diperlukan beberapa kebijakan dan koordinasi yang terarah dan terukur. Ia optimis pada 2021 sudah dirancang berbagai paket kebijakan dan program baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kebijakan dan program tersebut pasti akan cukup signifikan untuk mengurangi keparahan minusnya pertumbuhan ekonomi Bali sebagai dampak ganda pandemi COVID-19. Dengan dipimpin langsung Gubernur Bali, semua OPD perlu diberi arahan dan target program yang jelas untuk menggerakkan perekonomian Bali. Koordinasi vertikal antara provinsi dengan pusat dan antara provinsi dengan kabupaten kota sudah diintensifkan oleh Gubernur Bali dan perangkat-perangkat daerah yang terkait. Ia pun berharap semua anggota kelompok ahli dikerahkan untuk mendampingi OPD agar implementasi program dapat diakselerasi secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Fiskal dan Moneter, Ida Bagus Kade Perdana mengatakan, lokomotif perekonomian Bali didukung oleh sektor pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan rakyat sebagai industri kreatif. Hal itu merupakan motor penggerak perekonomian Bali. Dengan pertumbuhan minus pada 2020, betapa besarnya jumlah pengangguran yang tercipta sebagai dampak dari industri pariwisata Bali yang terpuruk hebat dan lumpuh total. Semua pihak bersatu padu bersama pemerintah untuk mengatasi permasalahan dampak dari pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2021 diprediksi berkisar antara 4,5 hingga 5,5%. Seiring dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan arah perbaikan yang didukung 3 hal, yaitu kedatangan wisatawan domestik ke Bali, berlanjutnya proyek-proyek swasta dan pemerintah, dan meningkatnya belanja pemerintah termasuk dalam penanganan COVID-19. Dua skenario yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang perlu dibuat sekaligus dengan membuat analisis SWOT apa yang masih menjadi kekuatan dan kelemahannya secara internal. Sordika Bisnis Bali melaporkan.